Kalian punya uang Rp100.000 di dompet. Sekarang bayangin versi digitalnya. Bukan saldo M-Banking itu ya yang biasa kita pakai itu. Bukan. Proyek Garuda. Ada yang udah tahu belum apa itu proyek Garuda? Atau baru ini dengar pertama kali? Dari namanya aja udah bikin penasaran ya nggak? Nah, kali ini kita akan bahas apa sih sebenarnya proyek Garuda itu. Singkatnya, ini tuh proyek kripto buatan Indonesia yang digagas langsung oleh pemerintah dan punya potensi buat ngubah cara kita bertransaksi secara digital di skala nasional maupun internasional. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Apa itu proyek Garuda? Oh ya, sebelum masuk lebih jauh, semua informasi yang ada di video ini aku dapat dari websitenya Bank Indonesia. Kalian tinggal ketik aja di Google, masukin keyword proyek Garuda. Muncul tuh beberapa dokumen yang bisa langsung kalian baca. Oke, kita mulai dari kripto. Kripto adalah digital currency yang belakangan sering kita dengar. Nah, proyek Garuda ini adalah inisiatif resmi dari Bank Indonesia. Yap, bank sentral kita yang lagi mencoba untuk mengembangkan digital rupiah. Atau secara teknis bisa disebut CBDC, Central Bank Digital Currency. Biar kebayang, gampangnya gini. Kalian punya uang Rp100.000 di dompet. Sekarang bayangin versi digitalnya. Bukan saldo M-Banking itu ya yang biasa kita pakai itu. Bukan. Bukan juga stablecoin yang buatan swasta itu. Tapi ini uang yang dikeluarkan langsung oleh negara dalam format digital. Digital rupiah. Nah, proyek Garuda ini adalah roadmap bagaimana Bank Indonesia mau mewujudkan itu. Nah, nantinya akan ada dua jenis digital rupiah yang akan diterbitkan oleh BI, yaitu digital rupiah wholesale atau W digital rupiah dan digital rupiah retail atau R digital rupiah. Dua jenis ini tentu berbeda dong. Kalau W digital rupiah itu hanya dapat digunakan secara terbatas oleh pihak-pihak yang ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia, layaknya rekening giro pihak ketiga di Bank Indonesia. Dengan kata lain, W digital rupiah ini adalah uang digital khusus untuk transaksi antar bank di Bank Indonesia. Ya, semacam uang besar gitulah, yang hanya bisa dipakai industri perbankan untuk saling transfer. Nah, nasabah kayak kita-kita ini, nasabah biasa ini, nggak akan pernah melihat dan memakai W digital rupiah secara langsung. Terus ada R digital rupiah. Ini tuh digital rupiah yang dapat digunakan langsung oleh kita-kita, masyarakat luas. Layaknya uang yang kita pakai sehari-hari. Kita bisa memperoleh R digital rupiah ini dengan cara menukarkan uang kertas atau uang logam kita, terus juga rekening giro atau tabungan kita melalui perantara yang ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia. Udah mulai kebayangkan digital rupiah itu kayak gimana? Pasti sekarang kalian mikir, emangnya bedanya apa sih sama uang yang ada di M-Banking? Terus bedanya sama OVO, GoPay, itu apa? Lanjut, kita bahas. Jangan di skip. Sekilas, memang saldo uang di M-Banking, e-wallet, dan digital rupiah itu sama-sama digital. Nah, tapi secara konsep moneter dan hukum, mereka sangat jauh berbeda. Karena yang membedakan bukan bentuk digital atau fisik, tetapi siapa yang menerbitkan dan siapa yang bertanggung jawab atas uang itu. Memang sih untuk memahami perbedaan ini kita harus punya basic-basic pengetahuan tentang sistem moneter. Tapi di sini aku coba jelasin pelan-pelan. Semoga dimengerti ya. Kalau kalian nggak ngerti atau susah ngerti, diulang-ulang aja videonya. Nah, singkatnya gini. Uang di M-Banking itu memang digital. Dan itu adalah uang bank komersial atau commercial bank money. Ini artinya yang menerbitkan uang itu adalah bank umum. Dan itu tercatat sebagai utang bank ke kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, uang di e-wallet. Itu juga memang digital. Dan biasa disebut dengan e-money. Nah, yang menerbitkan uang itu ya perusahaan terkait. Biasanya perusahaan fintech. Misalnya OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Mereka itulah yang menerbitkannya dan tercatat sebagai utang perusahaan fintech ke kita. Mereka wajib menaruh dana float di bank. Nah, dana float itu singkatnya gini nih.
Itu tuh semua saldo pengguna yang ditempatkan di bank. Misalnya GoPay punya total dana seluruh pengguna sebesar 10 triliun. Nah, uang 10 triliun itu yang harus ditempatkan di bank. Ini maksudnya dana float. Lanjut, digital rupiah. Ini adalah uang digital yang diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia. Artinya, uang ini tercatat sebagai utang langsung BI ke kita. Intinya adalah perbedaan bukan di bentuk, tetapi di siapa yang menerbitkan dan menjamin nilainya. Itu adalah perbedaan fundamental dalam teori moneter. Semoga bisa dimengerti ya. Kalau nggak bisa, diulang-ulang. Mungkin lain kali aku bakal bikin video tentang mekanisme penciptaan uang. Kayaknya keren tuh. Yang setuju, drop komentar di bawah. Pasti sekarang kalian mikir gini, kenapa sih BI harus repot-repot bikin digital rupiah? Ya, apa nggak cukup dengan uang yang ada sekarang? Kenapa Bank Indonesia harus nerbitin digital rupiah? Memangnya kalau nggak nerbitin, kenapa? Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, ancaman dari kripto swasta dan stablecoin asing. Kalian pasti udah familiar lah ya sama USDT, USDC, Tether, stablecoin ya, yang nilainya dipatok ke dolar Amerika. Sekarang ada jutaan orang Indonesia yang udah pakai USDT buat transaksi, mulai dari trader kripto sampai pedagang yang terima pembayaran dari luar negeri. Dan ini bukan duit rupiah, ini dolar guys, yang dikontrol langsung oleh perusahaan swasta Amerika. Sekarang bayangin 10 tahun ke depan, makin banyak transaksi dalam negeri yang pakai stablecoin asing, makin banyak simpanan masyarakat yang berbentuk aset kripto luar negeri. What's happen next? Rupiah makin gak relevan. Ini bisa jadi salah satu alasan dari sekian banyak faktor rupiah kita nilainya makin anjlok. Kan lucu aja gitu ya. Kita tinggal di Indonesia tapi transaksi pakai uang asing. Ini bisa banget terjadi. Yang kedua, dominasi SWIFT dan infrastruktur pembayaran barat. Setiap kali kita belanja pakai kartu Visa atau Mastercard, atau bisa juga waktu perusahaan Indonesia transfer ke luar negeri lewat sistem SWIFT, itu sebenarnya ada infrastruktur pembayaran asing yang terlibat. Jelas banget ini ketergantungan oleh sistem pembayaran asing dan ini nggak baik buat kedaulatan negara kita. Apalagi kalau dibumbui dengan unsur-unsur geopolitik. Contoh nyata udah ada waktu Rusia di-ban dari SWIFT tahun 2022. And dalam semalam mereka kesulitan melakukan transaksi internasional. Ekonominya hancur, terganggu parah. Dengan digital rupiah yang terinterkoneksi langsung dengan bank sentral negara lain, Indonesia bisa banget ngurangin ketergantungan itu. Mantep kan? Kita udah punya KRIS, dan besok kalau beneran jadi kita punya CBDC. Yuk, kita support. Yang ketiga, pemberantasan korupsi dan ekonomi bayangan. Indonesia kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya akibat korupsi, penghindaran pajak, transaksi ilegal yang dilakukan diem-diem dan sangat sulit dilacak. Nah, dengan digital rupiah, semua itu bisa diminimalisir. Setiap transaksi ada jejak. Dan ini bisa dilacak oleh otoritas tertinggi negara untuk penyelidikan. Setiap aliran dana bisa diaudit. Buat negara yang masih berjuang keras melawan korupsi sistemik kayak Indonesia, ini bisa banget nih jadi senjata baru yang sangat powerful. Kalau kita bicara soal dampak terhadap perekonomian, digital rupiah ini bakal jadi pedang bermata dua buat ekonomi kita. Oke, kita bahas satu-satu. Dari sisi positifnya, ini adalah langkah besar buat modernisasi sistem ekonomi. Pertama, dari sisi stabilitas moneter. Sekarang itu makin banyak yang pakai sistem pembayaran digital. Ya, karena memang lebih simpel dan mudah aja ya kan. Bahkan ada yang pakai stablecoin asing atau aset kripto baik untuk transaksi atau bahkan nabung. Kalau tren ini makin besar, jelas aja ini jadi ancaman buat rupiah. Rupiah perlahan tergeser dari perannya sebagai store of value, medium of exchange, dan unit of account di dalam negeri sendiri. Nah, digital rupiah hadir untuk memastikan bahwa di dunia digital pun, rupiah tetap bisa jadi jangkar utama sistem keuangan Indonesia. Mantap kan? Kedua, kedaulatan bangsa.
Dengan adanya digital rupiah, kita nggak akan gampang dijajah secara digital oleh aset kripto asing. Rupiah kita tetap jadi tuan rumah di negeri sendiri, dan kita tetap jadi negara yang berdaulat serta berdikari. Lanjut, dari sisi negatifnya. Pertama, disintermediasi perbankan. Maksudnya gini, kalau kita semua merasa lebih aman dan keenakan nyimpen digital rupiah, ya biasanya kan kalau kita nyimpen aset kripto itu di hot wallet atau cold wallet. Nah, anggaplah masyarakat kita pada nyimpen digital rupiah di sana. Terus, bank-bank kekurangan uang dong. Nggak ada nasabah, nggak ada orang yang mau nyimpen uangnya di bank. Kalau bank nggak punya dana simpanan, mereka bakal susah ngasih kredit dan pinjaman ke masyarakat. Dan ini tentu bisa ngerem pertumbuhan ekonomi. Masuk akal kan? Yang kedua, isu privasi. Karena setiap transaksi tercatat di sistem blockchain dan bisa di-track, orang-orang kan pada khawatir ya privasinya bakalan terganggu. Khususnya privasi belanja. Masa iya cuma sekedar beli es teh doang negara sampai tahu? Belum lagi kalau kita beli barang-barang pribadi. Ya masa diketahui negara? There's no privacy anymore. Ngeri nggak tuh? Ketiga, infrastruktur. Kalau internet mati atau kena serangan cyber skala nasional, sistem pembayaran kita pasti akan lumpuh kalau kita terlalu bergantung dengan digital. Belum lagi kalau ada bencana alam yang bisa melumpuhkan satu kota. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Proyek Garuda ini memang kalau kita lihat merupakan harapan bangsa, guys. Supaya sistem keuangan di Indonesia makin maju. Karena memang teknologi yang paling cepat berubah itu salah satunya di sektor finansial. Jadi kita ya mesti harus pandai-pandai lah membaca arah peluang dan ancaman 10 atau 20 tahun ke depan. Aku pribadi sih dukung banget ya kalau proyek Garuda ini bisa bener-bener rampung dan kita semua bisa pakai. Kurang keren apa lagi ya kan? Ada kris, digital rupiah, terus redenominasi yang diwacanakan itu juga katakanlah bisa sukses. Kalau beneran terjadi semua ini, pasti sistem keuangan negara kita makin solid. Gimana menurut kalian tentang digital rupiah ini? Ini jadi terobosan baru terhadap rupiah atau enggak? Drop pendapatmu di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa.